Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudis Lahajuddin, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2016. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Indonesia sebagai Middle Income Country dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, atau disingkat dengan KSST. KSST merupakan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang atau negara-negara selatan, di mana tujuan awalnya adalah untuk menyetarakan diri dengan negara-negara maju atau negara-negara utara. KSST sebagian besar diisi oleh negara berpendapatan menengah, di mana peningkatan jumlah negara berpendapatan menengah atau middle income countries membuat negara-negara berkembang menginisiasi adanya kerjasama teknik di antara negara-negara berkembang. Salah satu negara berpendapatan menengah adalah Indonesia. Indonesia yang beralih status menjadi middle income countries ingin meningkatkan peran dalam kerjasama pembangunan seperti KSST, di mana itu tercantum di nawacita Presiden Joko Widodo. Rumusan masalah tersebut menghasilkan pertanyaan penelitian, bagaimana peran Indonesia sebagai middle income countries dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Indonesia sebagai middle income countries dalam kerjasama Selatan-Selatan dengan manfaat penelitian seperti yang dilihat di slide. Lalu studi kepustakaannya seperti ini. Penelitian ini menggunakan konsep dual role of middle income countries oleh Jose Antonio Alonso, di mana terdapat dua indikator, yaitu sebagai resipien dan sebagai kontributor. Sebagai resipien, middle income countries menerima bantuan insentif dari lembaga atau negara lain, di mana bantuan tersebut berupa program. Dan yang kedua, middle income countries menerima bantuan anggaran pendanaan secara besar atau secara kritikal. Sebagai kontributor, middle income countries mendukung adanya KSST dengan kontribusi, promosi, dan konferensi. Lalu yang kedua, menyediakan international public goods. Lalu yang ketiga, mewujudkan kerjasama regional dan integrasi kawasan. Dan yang terakhir, mematuhi policy coherence dan global rules. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah descriptive analysis dengan pendekatan kualitatif. Batasan penelitian 2014-2019 dengan teknik pengumpulan data library research. Unit analisis penelitian ini adalah peran Indonesia dalam KSST dengan unit eksplanasi Indonesia sebagai middle income countries, dan level analisis adalah negara. Teknik analisis dapat dilihat di slide. Sistematika penulisan pada bab 1 pendahuluan, yang kedua KSST dalam kerjasama pembangunan internasional, dan yang ketiga dinamika keterlibatan Indonesia dalam KSST. Bab keempat, peran Indonesia sebagai middle income countries dalam KSST, dan yang bab kelima adalah kesimpulan. Lanjut ke bab kedua. Bab kedua membahas tentang KSST sebagai kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, dan bagaimana perkembangan KSST sebagai kerjasama pembangunan internasional di antara negara-negara berkembang. Sebelum dikenal dengan istilah KSST, kerjasama ini dinamai dengan KNTB atau kerjasama teknik di antara negara-negara berkembang. Inisiatif pelaksanaan KNTB dimulai dari hasil konferensi PBB di Argentina pada tahun 1978 yang bernama Buenos Aires Plan of Action atau BAPA. Istilah KSST mulai dikenal sejak keluarnya resolusi PBB nomor 58 tahun 2003. Lanjut ke KSST sebagai pembangunan internasional. KSST bertransformasi untuk dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara selatan yang semakin kompleks. Penguatan pada sektor kerjasama teknik, politik, dan sosial budaya serta ilmu pengetahuan semakin ditingkatkan seiring peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang sebagai middle income countries, dan memungkinkan negara berkembang untuk muncul sebagai new emerging donors pada KSST. KSST untuk mencapai SDGs.
terdapat pada poin ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, dengan cara menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. UNOSSC UNOSSC sebagai lembaga yang didirikan oleh PBB untuk mengkoordinir KSST secara global dalam sistem PBB. Dan yang terakhir yaitu solidaritas BRICS. Dalam KSST terdapat negara-negara yang mendominasi dengan potensi perkembangan ekonomi yang baik, yaitu solidaritas BRICS, Rusia, India, China, dan South Africa. Lanjut ke bab 3, dinamika keterlibatan Indonesia dalam KSST. Keterlibatan Indonesia dalam KSST disebut memiliki legitimasi historis yang kuat, di mana Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung disebut sebagai cikal bakal berdirinya KSST. Konferensi tersebut menyepakati perlunya kerjasama ekonomi dan teknik di antara negara-negara Asia Afrika melalui proyek-proyek pembangunan dan pertukaran keahlian teknologi dengan mendirikan lembaga pelatihan dan penelitian. KSST di masa Orde Lama disebut tidak berjalan maksimal karena visi anti kolonialisme tidak diterapkan dengan baik oleh Presiden Soekarno untuk mendukung KSST, sehingga kerjasama teknik dan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Lanjut ke masa Orde Baru. Bentuk keterlibatan Indonesia pada masa Orde Baru adalah dengan mendirikan 6 SSTC, yaitu Non-Alignment Movement Center for South-South Cooperation pada KTT GNB ke-11 di Kolombia. Di masa pemerintahan Habibie, pemerintahan yang berjalan singkat membuat Presiden Habibie lebih mementingkan domestik daripada kerjasama luar negeri. Sama dengan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berjalan singkat, namun pada tahun 2000, Gus Dur menggagas dibentuknya Forum Dialog Pasifik Barat Daya dengan negara-negara selatan. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam Pacific Island Forum. Beberapa pencapaian penting adalah dengan diadakannya kerjasama di antara negara-negara Pasifik. Lanjut ke masa pemerintahan Megawati. Presiden Megawati juga banyak melakukan kunjungan ke negara-negara selatan. Di antaranya adalah kunjungan ke Thailand pada tahun 2003 untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik di antara dua negara. Di masa pemerintahan SBY, KSST mulai menunjukkan eksistensinya kembali dan Indonesia mulai meningkatkan peran dalam KSST. Yang terakhir di masa Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo melalui nawacitanya mengatakan Indonesia ingin meningkatkan peran sebagai middle power dalam kerjasama pembangunan seperti KSST. Untuk itu kita dapat melihat peran tersebut di bab 4. Lanjut ke bab 4, peran Indonesia dalam KSST sebagai resipien dan sebagai kontributor. Sebagai resipien, Indonesia menerima bantuan secara kritikal dari pemerintah Norwegia dan Association Golf Jakarta, di mana bantuan tersebut ditujukan untuk proyek di tahun 2016 sampai 2020. Dan bantuan insentif yang diterima oleh Indonesia adalah bantuan dari JICA melalui program KCCP dan program P5P dari SDB dan kemitraan dengan USAID. Sebagai kontributor, Indonesia mendukung KSST dengan kontribusi bantuan ke Myanmar, kerjasama dengan GIS, bantuan program Sharing Knowledge for the Egyptian Official Development Assistance atau ODA untuk Mesir, kegiatan Best Practice and Experience on Women and Leadership ke negara anggota Colombo Plan, lalu promosi melalui website KSST Indonesia.
Dan terakhir, konferensi dengan menghadiri pertemuan yang membahas KSST. Lalu indikator selanjutnya, penyediaan internasional public goods. Penyediaan public goods yang pertama yaitu di Jilid Camp Gaza untuk pengungsi Palestina. Dan yang kedua yaitu bantuan vaksinasi oleh Bio Farma Indonesia. Dan yang ketiga, bantuan program RPHPT di Afghanistan. Selanjutnya, mewujudkan integrasi kawasan dan kerjasama di kawasan. 10 besar negara penerima bantuan program KSST Indonesia pada tahun 2016 didominasi oleh negara-negara Asia Tenggara, yaitu Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, dan Kamboja, di mana negara tersebut menerima bantuan program finansial dan non-finansial dari KSST Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia memprioritaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membawa kepentingan regional dan membuat ASEAN semakin terintegritas. Yang terakhir, mematuhi policy coherence dan global rules. Pembentukan single agensi dengan fondasi yang kuat menjadi payung bagi agenda-agenda KSST Indonesia dan membentuk jaringan antar pemangku kebijakan dan berdasarkan nomenklatur hukum dan peraturan di tingkat internasional dan regional. Ini untuk mewujudkan transparansi dan koordinasi yang berjalan dengan baik. Kesimpulannya, sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia mampu berperan ganda dalam KSST, yaitu sebagai resipien dan sebagai kontributor. Namun saat ini Indonesia lebih berfokus sebagai kontributor. Ini dibuktikan dengan banyaknya penyediaan dukungan serta pelaksanaan program KSST Indonesia ke negara berkembang lain. Anggaran pendanaan sudah hampir tidak bergantung ke negara lain. Ini membuktikan Indonesia sudah mampu sebagai new emerging donors. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.